Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Widianto, NPM 1804041172, mahasiswa Ekonomi Syariah kelas C. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem moneter Indonesia saat ini. Apa saja yang akan saya bahas di dalam video ini adalah apa yang dimaksud dengan sistem moneter, bagaimana sistem moneter di Indonesia, bagaimana konsep sistem moneter Islam, lalu yang terakhir, bagaimana peran uang dalam sistem moneter Islam di Indonesia. Yang pertama, sistem moneter. Sistem moneter merupakan lembaga atau institusi yang dapat menciptakan uang kertas, uang giral, dan uang kuasi. Yang termasuk dalam sistem moneter adalah bank-bank atau lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang giral. Di Indonesia, yang dapat digolongkan ke dalam sistem moneter adalah otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia dan bank-bank pencipta uang giral. Oleh karena itu, sistem perbankan merupakan bagian integral dari suatu sistem moneter. Otoritas moneter, pemerintah, dan bank sentral atau Bank Indonesia bertanggung jawab menciptakan dan menawarkan uang primer berupa uang kertas dan logam bagi masyarakat umum dan bank reserve bagi perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Sedangkan perbankan dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan uang primer yang dimiliki menciptakan uang sekunder dalam bentuk giral, seperti giro atau demand deposit, deposit berjangka atau time deposit, tabungan atau saving deposit, dan uang sekunder lainnya. Mereka yang terlibat dalam penciptaan dan penawaran uang beredar merupakan satu kesatuan dalam suatu sistem moneter. Uang-uang yang ditawarkan melalui monetary system digunakan oleh masyarakat, baik pengusaha maupun masyarakat biasa untuk keperluan konsumsi dan produksinya. Penciptaan uang bukan semata-mata kehendak otoritas moneter atau Bank Indonesia, melainkan juga harus ada permintaan dari masyarakat sehingga jumlah uang beredar harus memenuhi tuntunan mekanisme pasar, yaitu pertemuan antara permintaan dan penawaran. B. Sistem moneter di Indonesia. Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut sebuah kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework atau ITF. Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak Juli 2005. Setelah sebelumnya menggunakan sistem moneter yang menerapkan uang primer atau base money sebagai sasaran kebijakan moneter. Bank Indonesia secara eksplisit mengumumkan sasaran inflasi kepada publik dan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Untuk mencapai sasaran inflasi, kebijakan moneter dilakukan secara forward-looking, artinya perubahan stance kebijakan moneter dilakukan melalui evaluasi apakah perkembangan inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah dicanangkan. Dalam kerangka kerja ini, kebijakan moneter juga ditandai oleh transparansi dan akuntabilitas kebijakan kepada publik. Secara operasional, stance kebijakan moneter dicerminkan oleh penetapan suku bunga kebijakan atau BI rate yang diharapkan akan memengaruhi suku bunga pasar uang dan suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Perubahan suku bunga ini pada akhirnya akan mempengaruhi output dan inflasi. C. Konsep sistem moneter Islam. Konsep sistem moneter mencakup kebijakan moneter yang diberlakukan oleh suatu negara. Kebijakan moneter itu sendiri merupakan instrumen bank sentral yang sengaja dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi variabel-variabel finansial seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang. Sasaran yang ingin dicapai adalah memelihara kestabilan nilai uang yang mencerminkan stabilitas harga yang pada akhirnya akan mempengaruhi realisasi pencapaian tujuan pembangunan suatu negara. Dalam sistem moneter konvensional, instrumen yang dijadikan alat kebijakan moneter pada dasarnya ditunjukkan untuk mengendalikan uang beredar di masyarakat adalah bunga. Sementara dalam Islam tidak memperkenankan instrumen bunga eksis di pasar. Fokus kebijakan moneter Islam lebih tertuju pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi. Dengan demikian, secara sederhana, para regulator harus memastikan tersedianya usaha-usaha ekonomi dan produk keuangan syariah yang mampu menyerap potensi investasi masyarakat. Dengan begitu, waktu memegang uang oleh setiap pemilik dana akan ditekan seminimal mungkin, di mana waktu tersebut sebenarnya menghambat velocity.
Dengan kata lain, penyediaan regulasi berupa peluang usaha, produk-produk keuangan syariah, serta ketentuan lainnya berkaitan dengan arus uang di masyarakat akan semakin meningkat velocity dalam perekonomian. 1. Tantangan dan kendala penerapan sistem moneter Islam. Secara historis, perkembangan menuju perekonomian syariah yang bersih dan bebas bunga di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Salah satu aspek yang bisa disoroti dari perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah diantaranya perbankan syariah. Namun, di sisi lain, ada ancaman-ancaman yang dihadapi dalam mewujudkan penerapan sistem moneter Islam. Di antaranya, pertama, penerapan sistem moneter Islam di Indonesia dikhawatirkan dikait-kaitkan dengan fanatisme agama dan adanya alergi politik terhadap segala pendirian institusi yang memiliki muatan syariah Islam menjadi sumber kecurigaan pemerintah terhadap Islam, karena diduga punya kaitan dengan gerakan fundamentalis Islam. Sebagaimana pengalaman yang terjadi pada era Orde Baru, yaitu 2 dekade pertama kepemimpinan Orde Baru, segala pendirian institusi yang memiliki muatan syariah Islam menjadi sumber kecurigaan pemerintah terhadap Islam. Pihak-pihak yang berusaha menghalangi penerapan manajemen moneter Islam semata-mata karena tidak suka akan kebangkitan umat Islam dari keterbelakangan ekonominya. Mereka tidak mau tahu bahwa manajemen moneter Islam akan bermanfaat kepada semua orang. Isu eksklusivisme ataupun SARA mungkin dilontarkan untuk mencegah berkembangnya isu penerapan manajemen moneter Islam di Indonesia secara luas. Ancaman berikutnya adalah dari orang-orang yang merasa terusik dan terganggu kenyamanan dan kenikmatannya dalam mengeruk kekayaan rakyat yang sebagian besar beragama Islam melalui sistem perbankan yang ada. Munculnya isu dan ide penerapan sistem moneter Islam yang menuntut pemerataan yang lebih adil akan dirasakan sebagai ancaman terhadap status quo yang telah dinikmatinya selama bertahun-tahun. Mereka mungkin akan menghambat penerapan sistem moneter Islam dengan mencari peluang dan alasan pada perangkat peraturan perundang-undangan perbankan yang ada pada saat ini yang tidak secara tegas memberikan ruang beroperasinya sistem moneter dan perbankan yang bebas bunga sesuai dengan syariat Islam. Kedua, sistem moneter Islam adalah solusi. Sistem keuangan skema awal yang perlu dilakukan kajian dalam rangka mewujudkan keinginan menjadi ekonomi keuangan berbasis real menurut Islam diantaranya adalah meluruskan kesalahpahaman terhadap kedudukan uang yang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar tapi juga sebagai komoditi, serta pembuatan mata uang tidak menggunakan basis emas atau perak sehingga nilai nominal tidak menyatu dengan nilai intriksinya. Inilah yang menjadi biang dari segala keruwetan ekonomi kapitalis, mengatasi krisis keuangan yang hingga kini masih terus berlangsung. Di samping harus menata sektor real, yang paling penting adalah meluruskan pandangan keliru tersebut. Bila uang dikembalikan kepada fungsinya sebagai alat tukar saja, lantas mata uang dicetak dengan basis emas dan perak atau dinar dan dirham, maka ekonomi akan betul-betul digerakkan oleh hanya sektor real saja. Tidak akan ada sektor non-real atau dalam arti orang berusaha menarik keuntungan dari mengkomoditaskan uang dalam pasar uang, bank, pasar modal, dan sebagainya. Kalaupun ada, di sektor keuangan melakukan hal tersebut, tentu itu tidak lebih sekedar menyediakan uang modal usaha yang diatur dengan sistem yang benar, atau misalnya bagi hasil atau mudharabah. Dengan cara itu, sistem ekonomi yang bertumpu pada sektor real akan berjalan mantap, tidak mudah goyang atau digoyang seperti saat ini. Disinilah keunggulan sistem keekonomian Islam. Lebih jauh, menurut Islam, semestinya otoritas ekonomi global mulai menyadari bahwa fungsi uang harus dikembalikan pada fungsi awalnya, yaitu sebagai alat tukar saja dan alat mengukur nilai barang saja. Jika demikian, maka di mana uang beredar, ia pasti hanya akan bertemu dengan barang dan jasa. Semakin banyak uang beredar, semakin banyak pula barang dan jasa yang diproduksi, serta diserap pasar. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat, tanpa ada kekhawatiran terjadi kolaps seperti pertumbuhan ekonomi dalam sistem kapitalis. Di samping itu, sebagaimana Islam memiliki pandangan yang khas mengenai sistem moneter,
Sebagaimana disampaikan Syekh Abdul Qadim Zalum, misalnya dalam kitab Al-Amwal fi Daulati Al-Khilafah, ia mengatakan bahwa sistem moneter adalah sekumpulan kaidah pengadaan dan pengaturan keuangan dalam suatu negara. Yang paling penting dalam setiap keuangan adalah penentuan satuan dasar keuangan di mana kepada satuan itu dinisbahkan seluruh nilai berbagai mata uang lain. Apabila satuan dasar keuangan itu adalah emas, maka sistem keuangannya dinamakan sistem uang emas. Apabila satuan dasarnya perak, dinamakan sistem uang perak. Bila satuan dasarnya terdiri dari dua satuan mata uang atau emas dan perak, dinamakan sistem dua logam. Dan bila nilai satuan mata uang tidak dihubungkan secara tetap dengan emas atau perak, baik terbuat dari logam lain seperti tembaga atau dibuat dari kertas, sistem keuangannya disebut sistem fiat money. Dengan sistem dua logam harus ditentukan suatu perbandingan yang sifatnya tetap dalam berat maupun kemurnian antara satuan mata uang emas dengan perak, sehingga bisa diukur masing-masing nilai antara satu dengan yang lainnya dan bisa diketahui nilai tukarnya. Misalnya, 1 dinar emas syar'i beratnya 4,25 gram emas dan 1 dirham perak syar'i beratnya 2,975 gram perak. D. Peran uang dalam sistem moneter Islam di Indonesia. Dalam sistem moneter ekonomi, pengaturan jumlah uang beredar diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pertama, kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy, yaitu suatu kebijakan yang bertujuan menambah jumlah uang yang beredar. Kedua, kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy, atau kebijakan uang ketat atau tight money policy, yaitu kebijakan yang bertujuan mengurangi jumlah uang yang beredar. Dalam sistem moneter Islam, posisi dan fungsi bank mempunyai perbedaan yang mendasar. Lembaga perbankan syariah mempunyai sifat universal dan multiguna serta tidak semata-mata merupakan bank komersil. Ia merupakan perpaduan antara bank komersil, bank investasi, investasi kepercayaan, dan institusi pengelola investasi atau investment management institution yang berorientasi pada investasi modal. Dengan pola ini, maka perbankan syariah akan jauh dari perilaku borrowing short dan lending long. Karena itu, ia kokoh terhadap ancaman krisis dibanding perbankan konvensional. Berdasar fakta itu pula, maka kedudukan bank sentral dalam konteks ekonomi Islam harus dapat melakukan suatu kebijakan yang dapat melancarkan perekonomian real secara seimbang. Kesimpulan dari video ini, sistem moneter adalah bank-bank atau lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang giral. Di Indonesia, yang dapat digolongkan ke dalam sistem moneter adalah otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia dan bank-bank pencipta uang giral. Oleh karena itu, sistem perbankan merupakan bagian integral dari suatu sistem moneter. Dalam sistem moneter Islam, tidak memperkenankan instrumen bunga eksis di pasar. Fokus kebijakan moneter Islam lebih tertuju pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi. Dengan demikian, secara sederhana, para regulator harus memastikan tersedianya usaha-usaha ekonomi dan produk keuangan syariah yang mampu menyerap potensi investasi masyarakat. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya terkait sistem moneter Indonesia saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.